Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog yang membahas tema mengenai NU, milenial, dan juga politik kebangsaan. Masih bersama dengan Laura Gufron. Masih semangat ya Laura ya? Semangat. Semangat muda tentunya. Nah tadi kita membahas tentang optimisme generasi milenial NU, kemudian bagaimana kita menghadapi Indonesia emas di tahun 2045. Ya. Dan saat ini kita ketahui berbagai bidang sudah dimasuki oleh generasi milenial NU. Ya. Dan tentunya mereka berangkat dari latar belakang yang bermacam-macam. Dan untuk mengorganisir mereka bisa berkontribusi lebih untuk negara, seperti apa Laura? Saya kira ini terjadi sangat alamiah sekali menurut saya. Jadi kalau ada yang mengorganisir ini mungkin struktural ya, kayak Nahdlatul Ulama, PBNU misalkan. Iya. Karena sebenarnya anak muda NU yang tersebar di mana-mana itu visinya sama gitu ya. Visi untuk membangun bangsa dan negara, berkontribusi. Karena NU itu menyadari, anak muda itu menyadari bahwa Nahdlatul Ulama, para kiai-kiai kita itu ikut merumuskan kemerdekaan ini, merumuskan, memperjuangkan, mengisi dan menjaga gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang bagaimana cara mengorganisir yang terpisah, sebenarnya bukan terpisah, ini masih tersebar-sebar kemana-mana. Artinya kalau NU memanggil, PBNU memanggil dalam satu visi besar, saya kira akan tercommon denominatori dengan sendirinya bersatu. Visi misinya sudah kuat di situ ya. Sudah kuat. Nah, untuk memupuk kompetensi, skill tentunya yang harus kita bisa utamakan untuk bisa bersaing di dunia bisnis ataupun beragam bidang lainnya, apa sebenarnya yang perlu ditekankan dari kelas mana atau dari tingkatan apa yang harus digenjot kepada generasi milenial NU ini? Pertama dimulai dari satu kesadaran ya menurut saya. Kesadaran bahwa sebenarnya doktrin atau semacam kepercayaan anak-anak muda, saya ini mencontohkan saya nggak tahu dengan teman-teman yang lain. Kita menganggap bahwa kelas kita ini sampai di sini gitu, batasan kita. Padahal sebenarnya kita itu bisa melampaui ini gitu. Itu jadi, berkaitan dengan pendidikan tidak? Iya dong, pendidikan ya semuanya gitu ya. Pendidikan, ekonomi, politik gitu ya. Karena kita ini hampir punya saham terbesar di Republik ini gitu. Kita ini di sini tuh bukan ngekos. Beda lah kalau misalkan organisasi yang baru muncul, misalkan tiba-tiba mau membawa ideologi dari luar, menggantikan ideologi transnasional, itu saya kira mimpi ya bagi mereka. Kalau kita ini kan, kita yang merumuskan itu kiai-kiai kita. Dan sampai hari ini tidak terputus sanad itu. Selalu diajarkan tentang budaya, tentang etika, tentang ideologi. Selalu doktrinnya itu adalah doktrin bagaimana kecintaan kita kepada tanah air Republik Indonesia. Dan kita lihat bahwasanya anak-anak NU di luar sana banyak yang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Betul. Di Jember apalagi, betul, tersebar ratusan ribu siswa di pondok pesantren yang mengenyam pendidikan di situ. Dan apa yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh pondok pesantren, Laura, untuk menyiapkan generasi muda yang kompeten tentunya? Ya harus membuka diri, dan saya kira kiai hari ini sudah luar biasa yang dilakukan dalam beradaptasi dengan dunia-dunia kekinian gitu ya. Kalau dulu kan pesantren itu masih terkenal sangat salaf, sangat anti, tertutup, eksklusif sekali dulu mungkin ya. Tapi semakin ke sini saya kira semakin banyak santri-santri yang lahir dari pesantren yang menjadi orang-orang hebat gitu ya, yang menjadi orang-orang yang penting di Republik ini, banyak sekali. Jadi sudah tidak ada dikotomi antara pendidikan pesantren dan pendidikan non pesantren. Apalagi kayak santri misalkan diberi kepercayaan oleh Pak Presiden seperti Gus Yakut Holil Kumas, itu kan alumni pesantren, putra kiai, tapi beliau mampu memimpin Kementerian Agama dengan baik, dan transformasi di Kementerian Agama itu betul-betul dirasakan hari ini. Tidak ada perbedaan antara pendidikan umum dan pendidikan agama gitu. Sudah mulai terbuka saat ini, dan bahkan beragam macam pendidikan ataupun pelatihan-pelatihan keterampilan lain sudah mulai banyak
ditempuh oleh para santri tentunya di pondok pesantren. Banyak sekali. Berbicara tentang pendidikan ini, Lora, di Jember sendiri, bagaimana Lora melihat para generasi muda di sini, apakah sudah cukup mumpuni terkait dengan semua upaya yang bisa mendukung kompetensi, keterampilan, kemampuan para generasi muda NU? Potensi pesantren itu di mana-mana ada ya. Tapi menurut data yang saya baca, memang kesadaran anak muda di Jember ini untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi itu masih perlu dipacu lagi gitu ya. Jadi tidak hanya berhenti di kelas SMA atau SMK, tapi bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu akan lebih mudah untuk mengelola dan memacu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya. Dan tentunya NU harus memberi akses tentunya ya, untuk bisa memberikan jalan, memberikan ini adalah jembatan untuk mereka bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik, begitu. Karena tidak hanya kita menuntut mereka untuk bisa, tapi kita memberikan jalan, memberikan fasilitas, begitu. Pasti dong, pasti dong. Yang kiai itu kepeduliannya itu sangat tinggi sekali, bahkan bisa lebih peduli daripada mengurusin keluarganya. Kiai di Indonesia ini tidak hanya ngurusin agama, ngurusin sosial, ngurusin politik, ngurusin banyak yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakatnya. Bahkan misalkan contoh kayak di tempat saya di Madura itu. Kalau di sana itu kalau ada tetangga yang sapinya dicuri gitu ya, itu tidak lapor ke polsek, tapi lapornya ke kiai, dan itu diterima oleh kiai. Itu satu bukti bahwa kiai itu tidak hanya urusan agama tidak hanya ngurusin soal ya? agama, ngurusin semuanya gitu, semuanya diurusin dan diterima oleh kiai. Itu salah satu kelebihan kepedulian kiai-kiai kita. Untuk di Jember saya kira tinggal bagaimana akses ini dibuka lebih lebar lagi agar semua kalangan bisa terekrut dengan baik, terdidik dengan baik. Nah, ini satu hal yang menarik akan kita bahas terkait dengan komitmen Lora Gufron sendiri sebagai representasi dari NU yang maju nyalek ke DPR RI begitu. Ya. Tapi kita akan rehat sejenak dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.